Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah lanjut ke pembahasan PSAJ nomor berikutnya. Untuk nomor 16, ini adalah menghitung laju reaksi yang diperlukan dalam menjawab nomor 16 adalah kamu harus fokus membaca soal. Ya, fokus cek angka pada soalnya, maunya berapa, kemudian cek di tabelnya. Dah, itu sih. Jadi intinya mah nomor 16 ini cek fokus soalnya maunya dia angkanya berapa-berapa terus dicek tabelnya. Gitu. Ya. Kemudian untuk nomor 17 ini adalah tetapan kesetimbangan. Jadi contoh misal ada reaksi NH3 dalam bentuk gas ini mengalami reaksi setimbang menghasilkan N2 dalam bentuk gas dan H2 dalam bentuk gas juga. Oke, kemudian kita samakan reaksinya, N-nya ada 2, H-nya ada 6, di sini kali 3 berarti. Oke, kalau misal ditanya KC, simpelnya adalah ini produk atau kanan dibagi dengan reaktan atau ruas sebelah kiri. Ini jelek banget kalau nulis di sini, maaf ya, tulisannya jelek. Oke, lanjut. Nah, ingat yang diajak hanya dalam bentuk gas dan aqueous aja dan aqueous saja. Jadi kalau misal di soalnya nih, NH3 gas, N2 gas, H2-nya gas, oh berarti diajak semua. Oke, lanjut. KC berarti produk atau kanan, berarti kanan ada N2 dan ada H2. Maka KC-nya adalah konsentrasi dari N2. Masukin aja. Kemudian kali konsentrasi dari H2. Tapi ingat koefisiennya atau angka 3 di depannya ini dijadikan pangkat 3. Oke, kemudian dibagi dengan yang kiri. Oh, berarti di kiri ada NH3 saja. Tapi dicek koefisiennya di sini ada 2, maka pangkatnya pangkat 2. Selesai. Nilai KC dari reaksi di atas adalah ini. Oke, bisa? Bisa dong. Oke, lanjut. Nomor 18. Nyebut aja ya. Mau ngabuburit ini teh. Oke, selanjutnya adalah faktor kesetimbangan. Faktor kesetimbangan ini sebetulnya ada 4 faktor. Yang pertama adalah terkait dengan konsentrasi. Kedua terkait dengan volume. Kemudian yang ketiga terkait dengan tekanan. Dan yang terakhir adalah suhu. Nah, apa faktornya, pengaruhnya? Kalau konsentrasinya dinaikin, maka dia bakal geser ke arah lawan. Kemudian kalau konsentrasi diturunkan, akan geser ke diri sendiri. Kalau volume dinaikkan, maka gesernya ke koefisien besar. Kalau suhu volume diturunin, maka gesernya bakal ke koefisien yang kecil. Kemudian kalau tekanan ini kebalikan dari volume. Kalau tekanan digedein, maka gesernya ke koefisien yang kecil. Kemudian kalau tekanannya diperkecil, maka gesernya ke koefisien yang besar. Kemudian suhu ini dicek dia delta H-nya. Jadi kalau misal dia suhunya naik, maka gesernya bakal ke arah endotherm atau yang nilai delta H-nya bernilai positif. Kemudian kalau suhunya diturunin, bakal ke exotherm atau ke yang suhu delta H-nya bernilai negatif. Contoh misal, ya, yang pertama kondisinya adalah misal N2-nya diperkecil. Oke, kalau diperkecil berarti ini berkaitan dengan konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi berarti poin pertama, ketika suhu konsentrasinya diperkecil berarti dikecilin, bakal geser ke diri sendiri. Nah, kita cek N2 ini ada di sebelah kiri. Maka, karena dia dikecilin, gesernya ke diri sendiri. Maka, bakal geser ke dirinya sendiri atau ke arah kiri. Selesai. Jadi jawabannya tuh cukup geser ke kiri, geser ke kanan. Gitu. Kemudian yang kedua, contoh misal volumenya dinaikkan, volume percobaan ya, diperbesar. Oh, berarti kalau volume diperbesar, dia gesernya nih ke koefisien yang besar. Ya, poinnya ini.
koefisien besar, maka kita cek koefisiennya. N2, di sini koefisiennya ada 1. O2 ada 1. Totalnya berarti ada 2. Sedangkan di kanan, di sini NO-nya, koefisiennya ada 2. Maka dia juga sama-sama 2 antara kiri dan kanan. Maka ketika koefisiennya sama, maka pengaruh volume ini tidak bisa menggeser arah kesetimbangan. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, contoh misal suhunya dinaikkan. Ya, suhunya dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan berarti dia gesernya ke arah endo. Delta H-nya positif. Oh, kita cek delta H percobaan ini dari kiri ke kanan ini nilainya positif. Oh, berarti ya udah kalau suhunya dinaikkan maka gesernya bakal ke arah kanan. Normal aja kan ya kalau reaksi itu meskipun bolak-balik, tapi kan dia normalnya adalah dari kiri ke kanan. Gitu. Jadi kalau misal dia deltanya udah positif, suhunya dinaikin, oh berarti dia udah endo nih. Dia bakal geser ke kanan gitu. Tapi ketika misal dia suhunya diturunkan, ya dia maka bakal geser ke arah kiri. Ingat kalau suhunya turun, dia bakal gesernya kan ke ekso nih. Nah, sedangkan di soal ini nilai delta H-nya positif, sedangkan ekso itu negatif, maka reaksinya dibalik jadi kanan ke kiri. Gitu. Jadi gesernya ke kiri. Atau simpelnya gini aja deh, kalau misal dia suhu di data soalnya ya, misal dia ada delta H-nya positif. Oh, berarti kalau suhunya naik, geser ke kanan. Tapi kalau dia suhunya dikecilin, gesernya ke NXO berarti gesernya ke kiri. Kemudian kalau misal dia delta H-nya negatif nih di soalnya, oh berarti kalau suhunya dinaikkan, maka gesernya ke arah kiri. Karena harus ke arah endo, sedangkan ke kanannya adalah exo. Ya, geser ke kanan. Selesai. Ini aja yang dihafalin deh, yang kotak. Selesai. Itu untuk nomor 18. Next, untuk nomor 19 ini adalah menghitung pH asam lemah. Ya, jadi kita cek dia di soalnya itu diketahui apa. Jika konstanta ionisasi O, konstanta ionisasi ini adalah Ka. Ya, Ka dari CH3COOH sebesar 5 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan CH3COOH 0,003 M adalah, oh berarti kalau misal ditanya pH ketika dia larutannya asam, ya maka yang dicari adalah H plusnya. Ketika di soalnya ada data Ka, maka rumusnya adalah akar Ka kali M saja cukup. Kemudian, masukkan saja akar Ka-nya di sini ya, bernilai 5 kali 10 pangkat min 5 kali 0,003 M. Oke, nah biar enak, kalau ngitung-ngitung pH, itu ubah ke 10 pangkat 10 pangkat. Jadi karena di sini sudah 5 kali 10 pangkat min 5, udah enjoy. Yang perlu diubah adalah nih, 3-nya 0,0. Ingat, jadi kalau misalnya ada 0,1, ini sama aja dengan 10 pangkat min 1. Kalau ada 0,2, maka dia 2 kali 10 pangkat min 1. Artinya ketika ada 0,003, maka dia nilainya adalah 3. Pindahin 3 kali, ingat dari 3 ke koma, ini gesernya berapa? 1, 2, 3. Maka 10-nya pangkat min 3. Gitu. Jadi 0,003 ini bernilai 3 kali 10 pangkat min 3. Sudah, tinggal dikalikan saja. 5 kali 3. Kayaknya ini jangan 3 deh, biar enak. Ganti aja ya 5 ya. Sorry. Sini ganti 5. Sini ganti 5 aja. Oke, maka di sini kalau misal ada 0,005, maka nilainya adalah 5 kali 10 pangkat min 3, gitu ya. Oke, kemudian, gimana ngapa sih? Oh, gini, bisa. Oke, sini ada 0,05, sini 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, 5 kali 5, 25. Kemudian 10 pangkatnya satuin min 5 tambah min 3. Jadi kalau dikali itu dia pangkatnya ditambah. Jadi min 8 dikeluarin akarnya. Akar 25 adalah 5. Akar dari 10 pangkat min 8 adalah dibagi 2 aja pangkatnya. Yang awalnya min 8 jadinya min 4. Selesai. Nah, setelah nyari H+, kalian cari pH dengan rumus min log H+.
rumusnya adalah min log H plus. Sama dengan min log H plusnya dapat tadi barusan hitung. 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau sudah begini, 10 pangkat min 4-nya ini pindahin ke depan jadi nilainya 4. Nah, kemudian min log 5-nya tetap jadi 4 min log 5. Inilah hasil pH dari 0,005 M CH3COOH yang Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 5. Selesai. Ini jawabannya. Lanjut, nomor 20 ini adalah tentang titrasi. Titrasi berarti melibatkan asam dan basa. Ingat rumusnya adalah VA kali MA kali A sama dengan VB kali MB kali B. Ya, ini V adalah volume, kemudian M adalah molaritas atau konsentrasi, A adalah jumlah H atau jumlah H plus atau jumlah asamnya, yang B ini adalah jumlah dari OH-nya. Oke. Kemudian kalau AA berarti di sini asam-asam ya. Di sini diketahui ada 25 mili HBr. Oh, berarti ini adalah volume. Volume dari apa? HBr ada H-nya, berarti volume dari asam. Kemudian 20 mili KOH. Oh, berarti ini volume juga nih mili-milian. Ada OH-nya di belakang. Oh, berarti ini basa. Kemudian ada lagi di sini 0,1 M. Punya KOH. Oh, berarti ini M dari si basanya. Selesai. Oke, volume A-nya dimasukkan di sini 25. Sini ya. Kemudian dikali MA-nya nggak ada yang ditanya. Kemudian A-nya adalah jumlah H, HBr. H-nya cuma ya udah 1, masukin angka 1 weh. Aduh, jelek ya. 1. Kemudian sama dengan volume B-nya 20 kali MB-nya 0,1, B-nya jumlah OH-nya di sini ada 1. 1 coret. Kemudian berarti MA-nya sama dengan 20 kali 0,1 per 25. Berapa tuh? Sama dengan 2 per 25 ya. Sama dengan 100 per 8. Sama dengan 0,08 gitu. 0,8 M. Ya, begitulah jawabannya. Selesai. Sekian.